Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nova Latif Alfiansyah dari kelas manajemen angkatan 2021. Sebelumnya saya juga berterima kasih pada dosen pengampu Bu Diah Purwaningsi karena telah memberikan pengarahan dan juga pengajaran di mata kuliah manajemen kualitas. Saya di sini akan membawakan materi guna untuk menyelesaikan tugas mata kuliah manajemen kualitas ini, yaitu adalah perbandingan antara Shopee dan juga TikTok Shop. Nah, di era yang serba digital ini, mudah sekali kita mengakses yang namanya pembelanjaan. Nah, sekarang kan sudah banyak ya, Shopee, ada TikTok Shop, ada Tokopedia dan lain-lain. Tapi di sini kita akan membahas Shopee dan TikTok Shop. Shopee ini sering dipakai ya untuk membelanja skincare, khususnya perempuan biasanya sering membeli kebutuhan skincare ataupun make up, karena di sana juga diskonnya murah-murah, diskonnya kadang gila-gilaan juga, ada tanggal kembar di situ, diskonnya lebih mantap lagi. Nah, dengan kemajuannya TikTok, media sosial TikTok, kemudian TikTok mengikuti langkah seperti e-commerce. Jadi dia menyatukan media sosial dan juga e-commerce menjadi satu. Nah, menjadikan TikTok Shop ini langkah lebih pesat ya, karena dia selain menampilkan yang namanya konten-konten influencer, dia juga bisa menyelipkan produk di dalam videonya itu. Nah, kenapa bisa lebih unggul dari Shopee? Karena media sosial itu kan sering kita pakai untuk kegiatan sehari-hari atau hiburan ya. Nah, di situ ketika diselipkan produk, disitulah orang membeli memakai emosi. Jadi istilah sekarangnya adalah FOMO. Jadi masyarakat itu fear of missing out, tidak mau ketinggalan. Jadi ketika idolanya memakai sesuatu, dia juga ingin memakai sesuatu. Disitulah TikTok sebagai media sosial mengimprovisasi bagaimana dia menjadikan sosial media juga ladang cuan atau ladang berjualan. Tapi yang masalahnya tahun kemarin juga ada kebijakan baru dari pemerintah buntut demo ya penjual offline yang ada di Jakarta. Jadi penjual offline yang di Jakarta itu mendemokan sebab penjualan yang turun. Nah, di situ pemerintah mengambil kebijakan untuk tidak boleh menggabungkan antara sosial media dan juga e-commerce. Setelah kebijakan itu keluar, TikTok tidak mengeluarkan e-commerce-nya, TikTok Shop. Jadi rencananya TikTok Shop itu berpisah dengan TikTok media sosial. Yaitu mereka melakukan improvisasi untuk mengikuti kebijakan dari pemerintah. Setelah beberapa bulan berlalu, improvisasi mereka berlanjut. Ini di manajemen kualitas kita belajar continuous improvement atau perubahan terus-menerus. Nah, untuk menggabungkan sosial media dan juga e-commerce menjadi satu, mereka melakukan kolaborasi atau kerjasama dengan e-commerce lokal, yaitu Tokopedia. Nah, di situ Tokopedia sebagai e-commerce lokal akan menggait TikTok Shop agar mereka bisa masuk ke sosial media. Nah, kenapa?
mereka terus mengincar agar bersatu. Dan juga mengapa ini tidak digagalkan oleh pemerintah, karena mereka di situ tertulis TikTok Shop X Tokopedia, karena Tokopedia itu e-commerce lokal. Jadi pemerintah itu mendukung e-commerce lokal untuk berkembang. Mereka sering juga berkolaborasi seperti Gojek dan Tokopedia. Sekarang Tokopedia, nanti TikTok Shop. Jadi di sini setelah dia melakukan evaluasi, mereka kerjasama, akhirnya menjadi satu kembali, tapi tetap mengikuti arahan dari pemerintah. Itu yang disebut continuous improvement dari perusahaan, untuk menggait yang namanya calon-calon konsumen dan juga konsumen lama yang telah setia dan nyaman belanja di TikTok Shop. Nah, mungkin itu aja ya pembahasan dari saya. Mohon maaf jika ada kurangnya atau belibet. Terima kasih juga pada dosen saya, Bu Diah Purwaningsih, telah memberikan pengarahan di mata kuliah ini. Sebagai penutup, wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.